Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa I Copy Talent atau Your Copy Is Mine yang part kelima. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Setelah 20 hari, Yetian sudah berlatih di zona liar. Dia akhirnya pulang ke rumahnya. Yeyu sangat senang melihat kakaknya sudah pulang. Dia langsung memeluk kakaknya dan melihat adanya perubahan di tubuh Yetian yang semakin bugar. Sambil berjalan, Yetian bilang, "Tentu saja, kakakmu ini adalah seorang warrior." Mendengar itu, Yeyu sangat senang. Akhirnya keluarga Yi punya seorang warrior. Beda banget sama Yueling, mukanya mirip tapi perilakunya sangat berbeda. Yetian duduk, dalam hatinya dia bilang, "Bodoh, tunggu saja bakat Yeyu bangkit. Yeyu pasti juga menjadi warrior." Yetian juga akan mencari harta karun untuk membantu meningkatkan kemampuan Yeyu. Melihat rambut kakaknya yang tidak karuan, Yeyu mengambil gunting dan akan memangkas rambutnya yang kayak gelandangan. Yeyu mulai memotong rambut kakaknya. Hanya Yeyu yang bisa memangkas gaya rambut Yetian. Yetian tenggelam ke masa lalunya setelah orang tua mereka meninggal. Hanya Yeyu yang membantunya untuk memotong rambutnya. Kita lihat masa lalu Yetian dan Yeyu. Saat itu Yetian tampak terluka, entah habis bertengkar atau terjatuh. Tapi kayaknya habis bertengkar. Yetian punya luka di pipi kanannya dan juga luka di belakang kepalanya. Yeyu menangis melihat kakaknya yang terluka dan bertanya kenapa mereka tidak pergi ke rumah sakit saja. Yetian yang seorang kakak bilang, "Ini hanyalah luka kecil." Dia ingin adiknya itu memotong rambutnya, sekalian menutup luka di belakang kepalanya. Selagi menangis, Yeyu mengatakan, andai saja kakaknya punya kemampuan Turritopsis nutricula. Apa itu? Yeyu pernah menceritakan kisah anak-anak ke Yetian. Turritopsis nutricula memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri setelah terluka. Beberapa lama kemudian mereka pasti sudah sembuh. Yetian menganggap itu hanyalah cerita anak-anak. Kenapa harus percaya dengan cerita itu? Yeyu yang masih anak kecil percaya kalau cerita itu asli. Setelah tenggelam dalam masa lalu itu, Yetian langsung mengingat tentang Turritopsis nutricula. Yetian berlari. Yeyu marah karena dia belum selesai memangkas rambut kakaknya. Yetian mengambil buku harta karun yang dia bawa sebelumnya. Dia mencari tentang monster Turritopsis nutricula. Di buku itu tertulis kalau itu adalah monster air yang ganas dengan bakat penyembuhan dan lokasinya di Laut Mati. Yetian yang sudah punya skill kopi ingin kemampuan itu agar Yeyu tidak khawatir dengannya lagi. Yeyu menghampiri kakaknya yang bicara sendiri dan melihat kakaknya membaca tentang Turritopsis nutricula. Yeyu menganggap itu hanya cerita anak-anak dan tidak mungkin benar. Tapi Yetian yakin kalau cerita itu nyata. Setelah itu, Yeyu sudah memangkas rambut Yetian, rambutnya seperti sebelumnya. Yetian ingin melakukan kultivasi. Ada beberapa tahapan latihan. Di tingkat warrior pemula, Yetian bisa menempa kulitnya. Di warrior menengah, dia bisa menempa otot. Selanjutnya warrior lanjutan, dia bisa menempa tulang. Yetian bersila, dia bersiap melakukan kultivasinya. BTW bakat kultivasi Yetian saat ini sudah di tingkat atas. Selain itu, untuk membantu kultivasi lebih cepat, Yetian meminum darah monster. Kecepatannya naik 3 kali lipat dan dia harus menunggu 30 hari lagi untuk skill kopinya aktif. Dan incaran bakat setelahnya tentu saja bakat penyembuhan milik Turritopsis nutricula. Sementara itu di Martial Pavilion, Yetian sedang menuju ke sana. Dia disambut Xiaoyu yang benar-benar kagum melihat perubahan Yetian yang sekarang sudah kelihatan tampan. Kalau Yetian kesini, kayaknya ini sudah 30 hari. Yetian ke situ bukan untuk bertemu sama Yueling, dia ingin membeli sesuatu. Yetian ingin membeli peta Laut Mati. Untungnya Martial Pavilion punya. Xiaoyu mengambil peta itu dan memberikannya ke Yetian.
Satu peta itu harganya 10.000. Yetian setelah mendapatkan itu langsung pergi saja. Xiao Yu yang melihat itu yakin kalau Yetian pasti mau menjara di sana. Tapi kata Yueling, tempat itu banyak binatang buas dan jarang warrior yang keluar hidup-hidup. Yetian langsung menuju ke Laut Mati. Dan saat ini dia sudah sampai di sana. Tempat itu sangat mengerikan, banyak bangunan yang sudah hancur dan tak dihuni. Saat melihat daerah itu, Yetian dikejutkan dengan munculnya pusaran air besar yang entah dari mana. Yetian menggunakan bakat bayangan untuk mengamati situasi dari jauh. Dari pusaran itu muncul bola misterius yang di dalamnya ada 2 orang. Satu orang ternyata Yueling yang membawa kotak harta karun dan di atasnya ada pria tua memakai payung. Yetian terkejut melihat adanya Yueling. Bapak-bapak itu bilang kalau ini sudah terlambat. Setidaknya Yueling harus pergi dari sini dan selamat. Saat itu muncul monster ukuran raksasa yang siap melahap keduanya. Untungnya keduanya berhasil menghindari dimakan hidup-hidup. Yang menyerang mereka adalah hewan buas tingkat atas yang berbentuk seperti naga air. Yetian terkejut melihat munculnya hewan buas tingkat atas. Bapak-bapak itu mendorong Yueling untuk menjauh dan dia akan menahan binatang buas itu selagi Yueling menjauh. Yueling terpaksa berlari menjauh meninggalkan bapak-bapak itu karena muncul binatang buas lain yang wujudnya seperti buaya. Yetian yang melihat itu ingin ke sana dan menyelamatkan Yueling. Yueling menghindar dari gigitan buaya. Dia menggunakan secret art, keluar aura pink dan bunga sakura di dahinya. Dia juga mengeluarkan pedangnya dan rambutnya berganti ke warna pink. Yueling dengan cepat sudah di atas buaya itu dan menebas tubuhnya. Yetian yang melihat itu sangat kagum dengan secret art yang belum dia tahu apa itu sebenarnya. Awalnya Yetian ingin membantu, tapi dia terlalu bodoh. Yueling benar-benar memburu buaya-buaya itu. Banyak buaya yang muncul, tapi percuma saja Yueling bisa memotong tubuh mereka dengan sangat mudah. Yueling sudah berada di warrior elite puncak. Apalagi saat ini Yueling menggunakan secret artnya dan kekuatannya meningkat ke tingkat great warrior. Sementara itu bapak-bapak yang bersama Yueling tidak bisa melarikan diri dari serangan naga air yang menahannya agar tidak mengejar Yueling. Beliau ini menyuruh Yueling pergi saja meninggalkannya karena benda yang dibawa Yueling lebih penting. Dari perkataan beliau sebelumnya Yueling membawa 10 orang lebih dan mereka semua sudah mati di bawah air. Yueling menangis. Dengan terpaksa dia melarikan diri meninggalkan temannya. Yetian yang mendengar itu penasaran dengan harta karun apa yang dibawa Yueling sampai mengorbankan 10 orang. Secret art milik Yueling sudah habis, dia sudah tidak bisa lagi bergerak dan terjatuh. Yetian sudah di depannya, dia mengambil kotak itu. Yueling mengira kotak itu akan dicuri Yetian. Tapi Yetian berkata dia tidak ada maksud begitu. Melihat para buaya yang mendekat, dia juga membopong tubuh Yueling mencari gua untuk bersembunyi. Yetian langsung pergi begitu mendapatkan persetujuan dari Yueling. Setelah itu, Yetian berhasil membawa Yueling kabur. Dia melihat Yueling yang masih tidak sadarkan diri. Dia benar-benar tidak menyangka wajah Yueling sangat mirip dengan adiknya yang membedakan ada tai lalat di bawah mata Yueling. Yetian sampai mengetes apakah tai lalat itu asli atau palsu. Dia menggosoknya dan ternyata itu tai lalat asli. Beberapa jam kemudian, Yetian belum melihat Yueling sadar. Akhirnya Yueling sudah sadar. Dia melihat Yetian dan berterima kasih sudah menolongnya. Dalam hatinya dia kagum melihat Yetian yang berani datang ke sini sendirian dan harus membuat Yetian bergabung ke Martial Pavilion. Yueling mengeluarkan kristal yang bersinar terang, membuat Yetian terkejut dan silau. Kristal itu disebut Lightstone yang bisa menyimpan cahaya di dalamnya. Yetian kembali dibuat terkejut saat melihat Yueling mengeluarkan botol dari tangannya. Yueling bilang akan menjelaskan setelah meminum dan memulihkan tubuhnya.
Yetian bingung bagaimana cara Yueling mengambil botol itu. Padahal Yueling tidak punya bakat ruang. Setelah pulih, Yueling menyuruh Yetian berdiri. Kan tadi Yetian mau tahu cara mengeluarkan benda itu. Yueling memperagakannya. Di tangan kanannya ada satu kantong misterius dan tangan kirinya ada kotak harta karun. Bim salah bim. Kotak harta karun itu bisa masuk ke kantong yang ukurannya lebih kecil. Itu bukan bakat ruang, tapi item ruang. Yueling tidak lupa dengan membujuk Yetian bergabung ke Martial Pavilion dan akan mengajarkan itu ke Yetian. Tapi Yetian menolaknya. Yueling sangat kesal dengan Yetian yang menolaknya 2 kali. Menurut Yetian, setelah dia meniru bakat ruang dan bakat pemulihan, mereka tidak akan ada gunanya lagi. Yetian sudah lelah. Sambil berbaring, dia memikirkan rencana ke depannya. Karena Yueling yang mengacau di Laut Mati, kondisi di sana sudah tidak damai. Tanpa sadar, Yetian tertidur dan terbangun di pagi hari. Dia juga tidak melihat Yueling di situ. Yang dia lihat hanya ada kotak merah. Di dalamnya ada teknik penempa energi Yuan tingkat menengah. Juga ada 10 darah monster dan 10 kartu emas dengan nilai 1 juta. Entah itu tanda terima kasih atau ketinggalan, yang penting ini cukup untuk Yetian. Tanpa tunggu lama lagi, Yetian meminum darah monster itu. Dia mengubah rencananya. Yetian harus masuk ke ranah Elite Warrior dan kemudian mencari Turritopsis nutricula. 4 bulan kemudian, waduh, lama kali kultivasinya, sampai 4 bulan. Kasihan Yeyu ditinggal di rumah sendirian. Yetian kultivasi tanpa henti sampai rambutnya kembali panjang. Dan akhirnya Yetian sudah menjadi warrior elite. Yetian merasakan bagaimana tubuhnya yang semakin kuat dan bertambah besar. Yetian berkemas dan sekarang sudah waktunya untuk pemburuan Turritopsis nutricula. Dalam perjalanan Yetian juga melihat adanya makam 11 orang yang sudah pasti dibuat Yueling. Yetian juga melihat ada payung yang dipakai kelompok Yueling sebelumnya. Dia mencobanya karena penasaran fungsinya apa. Yang ternyata itu pelindung air. Berkat itu Yetian seperti di dalam gelembung dan bisa terbang. Dengan membawa itu, Yetian bisa dengan mudah menyelam. Yetian langsung menyelam ke Laut Mati untuk mencari mangsanya. Saat di dalam air, Yetian menggunakan bakat bayangan agar tidak diincar binatang buas di sana. Dan saat itu ada layar status yang muncul, namanya Tiger Clawfish, yang ternyata itu binatang buas yang sama menyerang kelompok Yueling. Untung saja Yetian memakai bakat bayangan, kalau tidak dia bisa ketahuan dan dimakan. Yetian sudah menyelam lebih dalam lagi dan sampai di bagian terdalam. Dia mencari keberadaan buruannya, sampai dia kaget adanya tentakel yang menyerangnya. Yetian melihat layar status, itu adalah Turritopsis nutricula dengan bakat penyembuhan tingkat atas. Tubuhnya kayak gini, nggak tahu gimana deskripsinya. Yetian mengeluarkan pedangnya, menyerang gurita itu, memotong satu tentakelnya. Tapi dengan bakat penyembuhan tingkat atas, tubuhnya langsung pulih. Saat ada serangan lain, Yetian menahannya dan menyentuh tubuh itu secara langsung dan berhasil menyalin bakat penyembuhan. Tapi akibatnya Yetian terdorong. Saat itu muncul serangan racun yang mengenai tangannya. Payungnya juga sudah tidak bisa digunakan lagi. Yetian sangat terkejut melihat banyaknya layar status yang muncul. Itu semua Turritopsis nutricula. Yang dikira datang cuma satu, nyatanya yang datang sekelompok. Yetian sudah menyalin bakatnya dan sekarang waktunya dia lari. Yetian berhasil sampai di permukaan air, tapi monster-monster itu masih menyerang dan tidak menyerah. Yetian melompat ke langit dan menggunakan bakat kecepatannya, dia berhasil melarikan diri. Yetian bernafas lega. Dia sudah berhasil lari dan bahkan sudah menyalin bakat penyembuhan tingkat atas. Yetian menekan yes untuk mengkopinya dan efeknya tubuhnya mengalami sakit. Saking seringnya menyalin bakat, tubuh Yetian sudah terbiasa. Yetian berhasil menyalin bakat penyembuh. Yetian
saat ini punya bakat kultivasi tingkat atas, bakat kecepatan tingkat pemula, bakat berpedang tingkat menengah, bakat bayangan tingkat pemula, dan bakat pemulihan tingkat atas. Yetian mencoba bakat barunya. Luka di tangannya yang sebelumnya terkena racun langsung sembuh. Yetian juga mencoba meninju dinding secara terus-menerus dan itu tanpa luka sedikit pun. Tapi Yetian tahu selama ini yang dia copy hanyalah bakat pendukung. Kalau mau bertarung dengan musuh yang kuat, Yetian harus mengcopy bakat tipe menyerang. Setelah itu, Yetian sudah pulang. Dia sedang duduk melihat buku tentang hewan buah sambil rambutnya dipangkas Yeyu. Di buku itu ada satu hewan buas yang membuatnya tertarik. Divine Power Ant. Hewan tingkat rendah dikenal dengan kekuatan mereka. Kalau sudah berkelompok, Great Warrior bahkan tidak bisa selamat. Yetian memutuskan itu akan menjadi pilihannya. Yetian menuju ke Martial Pavilion. Dia bertemu dengan Xiao Yu sambil bilang kalau dia butuh tubuh utuh Divine Power Ant. Sayangnya Martial Pavilion tidak punya, tapi mereka punya informasi di mana Yetian bisa mendapatkannya. Kata Xiao Yu, Lin Hai Base bersiap untuk melakukan perdagangan dengan base skala menengah. Kedua basis ini punya banyak koleksi hewan, diantaranya Divine Power Ant. Basis skala menengah itu pastilah Iron Fang, yang jaraknya 100 km dari Lin Hai Base. Rumor sebelumnya, keluargamu yang diserang Iron Fang sudah diselesaikan dengan damai. Iron Fang mencapai kesepakatan dengan keluarga Lin melalui keluargamu sebagai penengahnya untuk membuka jalur perdagangan. Xiao Yu memberinya sebuah kartu. Itu adalah rencana partisipasi yang sebenarnya diberikan ke Yueling. Tapi basis Martial Pavilion itu sangat besar. Keluarga Lin dan Mu tidak selevel dengan Martial Pavilion. Jadi rencana itu buat Yetian saja. Karena kalau dengan itu dia bisa bergabung operasi pembersihan jalur perdagangan. Setelah mendapatkan rencana itu, Yetian senang bukan main. Apalagi ini terkait dengan keluargamu. Waktunya bekerja. Setelah itu kita pindah ke markas keluarga Lin. Sudah banyak warrior yang akan mengikuti operasi itu. Ada lebih dari 100 orang, termasuk Yetian yang sudah siap dengan semua persenjataannya. Saat itu muncul Li Minzi. Dia menyambut semua orang yang akan mengikuti pembersihan hewan buas. Di sampingnya tampak ada ketua Mo dan Mo En. Dia ini ayahnya Mo Seibe. Yetian tersenyum licik karena dia tidak sabar dengan apa yang terjadi setelah ini. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.